Hai semua, salam kenal ya dengan saya Bu Weni. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan membahas tentang toxic friendship loh. Apa itu ya? Pasti kalian sudah familiar kan dengan istilah ini? Oke, kalau begitu langsung cus deh. Ada sebuah quote dari John Donne yang mengatakan "No man is an island", yang dapat kita artikan bahwa kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan relasi dengan orang lain. Di tahapan masa perkembangan remaja seperti kalian saat ini, kehidupan kalian akan dipenuhi dengan relasi sosial, terutama teman-teman kalian. Waktu kalian lebih banyak dihabiskan bersama teman-teman. Rasain tidak, saat bersama-sama teman, kamu cenderung merasa takut berbeda dengan mereka karena ada ketakutan tidak diterima atau ditolak secara sosial, sehingga tak jarang kamu cenderung menyamakan dirimu dengan mereka. Nah, sadar atau tidak, relasi sosialmu sedikit banyak membawa pengaruh besar dalam kehidupanmu loh. Mulai dari cara kamu berpakaian, kebiasaan tingkah lakumu sehari-hari, bahkan cara kamu bersikap, gaya bicaramu, serta mempengaruhi bagaimana cara berpikirmu. Wah, benar sekali ya, pengaruhnya cukup besar ya. Harapan ideal bagi semua remaja sih pasti ingin memiliki sahabat sejati yang bertahan hingga tua dong, atau kita kenal dengan best friend forever. Dan sebaliknya, ketakutan terbesar bagi kalian para remaja adalah kehilangan sahabat kalian. Maka jangan heran, kamu atau banyak remaja di luar sana berusaha sedemikian rupa agar tidak kehilangan sahabatmu. Karena sebenarnya itu adalah situasi yang insecure bagi para remaja. Bener nggak? Nah, masalahnya, apakah relasi persahabatan kalian saat ini termasuk yang good friendship atau toxic friendship ya? Apakah membawa dampak yang baik atau membawa dampak yang buruk bagi kalian? Menurut penelitian yang dilakukan di Australia selama 10 tahun yang dilansir oleh psychologytoday.com, diketahui bahwa 22% dari responden yang ada yang memiliki persahabatan yang solid itu memiliki kualitas hidup yang lebih bahagia dan lebih lama loh. Dan sebaliknya, persahabatan yang buruk atau kita istilahkan dengan toxic friendship akan membawa dampak yang kurang baik, seperti stres, tekanan darah tinggi, sindrom iritasi usus, kemudian penurunan kekebalan tubuh, meningkatnya gula darah, bahkan kecemasan hingga depresi. Wah, ternyata berat juga ya. Lalu, apa sih tanda kalau relasimu termasuk yang toxic friendship? Yuk, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, lebih banyak menerima daripada memberi. Temanmu hanya datang saat dia membutuhkan kamu, dan biasanya menuntut kamu untuk selalu ada untuknya kapanpun itu. Tapi ketika kamu lagi butuh, dianya malah nggak ada. Akhirnya berujung pada kekecewaan dan kemarahan. Nah, jika ini berlangsung lama tanpa ada hubungan yang saling dan seimbang, maka ujung-ujungnya kamu akan merasa dimanfaatkan olehnya. Ciri yang kedua, tidak memiliki kepercayaan. Padahal dasar kepercayaan itu penting kan?
Bisa jadi hal ini terjadi karena temanmu sudah mengecewakan kamu, dan kamu merasa berat untuk memaafkannya. Bahkan terkadang sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan atau dilakukannya. Lalu yang ketiga, tidak bisa menjadi dirimu apa adanya. Kamu merasa cemas, khawatir, takut, tidak nyaman ketika bersamanya, dan merasa tidak bebas saat bersamanya. Dia bahkan ingin merubahmu dan mengontrol kehidupan kamu. Kamu merasa tidak berdaya olehnya, tidak bisa menolak pendapat dia. Bahkan saat beda pemikiran, kamu tidak bisa menyampaikan secara bebas karena takut dia marah. Kamu seperti memakai topeng dan tidak menjadi dirimu sendiri. Padahal, bukankah yang kamu cari dari sebuah persahabatan adalah sebuah kebahagiaan, kan? Lalu, ciri yang keempat, membatasi ruang gerak kita secara sosial. Tak jarang di beberapa kasus, teman yang toksik akan menjadi teman yang posesif, cenderung tidak menyukai teman-teman kita lainnya. Bahkan ada yang melarang kita untuk memiliki relasi selain dengan dia seorang loh. Wah. Kemudian yang kelima, hanya fokus pada dirinya sendiri. Kamu merasa tidak mendapatkan perhatian dari temanmu karena dia terlalu melihat dirinya dan menuntut orang lain selalu perhatian ke dia, namun tidak sebaliknya dia ke orang lain. Jika kamu mendapatkan pencapaian yang lebih baik, terkadang dia akan marah sebagai bentuk rasa iri dan ingin menang sendiri atau tidak mau kalah denganmu. Dan ciri yang keenam, selalu merendahkan atau meremehkan orang lain. Bentuk sikapnya bisa bermacam-macam sih, mulai dari selalu berkomentar kurang baik tentang kamu, bahkan sampai mengkritik kamu habis-habisan, seolah-olah kamu selalu salah dan tidak pernah benar. Dan sebaliknya, dialah yang selalu merasa benar dan selalu merasa lebih baik. Dalam hal emosional, dia dengan mudahnya melampiaskan kemarahannya kepada kamu, tanpa melihat kamu sebagai orang yang sebenarnya perlu tetap dihargai. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir, sering memergoki dia bicara di belakang kita. Kelihatannya saat di depan kita dia manis, dia baik, namun ternyata sering mendengar dan kamu juga sering mendapati dia kalau juga sering membicarakan kamu. Bahkan termasuk rahasia kamu yang sebenarnya hanya dia saja yang tahu. Wah, gawat banget ya kalau sudah seperti ini. Lalu, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi toxic friendship ini? Yuk, kita lihat. Langkah yang pertama adalah minta pendapat orang lain yang kamu percaya dan yang bisa melihat objektif untuk melihat kondisi persahabatan kalian sehat atau tidak, membawa dampak baik atau tidak, terutama untuk kamu. Bisa orang tua, guru, atau teman yang kamu rasa jauh lebih dewasa. Lalu, langkah yang kedua, pelan-pelan mulai kurangi dan batasi relasi dan kontak kamu dengan dia. Jika dia memaksa kamu untuk tetap berhubungan, belajarlah untuk asertif terhadapnya tentang apa yang kamu rasakan selama ini dan sampaikan pelan-pelan agar dia bisa paham. Seandainya dia menanggapi negatif tentang sikapmu, maka kamu harus tegar dan berusahalah untuk cuek dan semakin mantap bahwa keputusan yang kamu sudah ambil sudah benar untuk lepas darinya. Karena melepaskan toxic friendsmu sebenarnya bukanlah tindakan yang kejam, tetapi sebaliknya, itu adalah upaya bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri. Ingat, perasaan kamu, kebahagiaanmu jauh lebih penting daripada keberadaan toxic friend kita. Lalu langkah yang ketiga, jangan takut untuk memulai kembali persahabatan yang baru. Bersosialisasilah dan beraktivitaslah dengan orang lain yang membawa pengaruh lebih positif untukmu. Hilangkan rasa insecure-mu, karena sebenarnya sumber insecure-mu adalah toxic friendship-mu itu. Kalau kamu melepaskan dia, kalau kamu membangun
relasi yang baru, pastinya kamu akan merasa lebih baik ke depannya. Nah, kawan muda, sadarilah bahwa toxic friendship sejatinya adalah sebuah relasi yang tidak sehat, yang pasti akan melukai perasaanmu bahkan menghancurkan hidupmu. Karena hidup ini hanya sekali, maka lakukan apapun yang bisa membuatmu bahagia bersama mereka yang tentunya bisa selalu membuatmu tersenyum juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.